Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang plasenta, perkembangan dan fungsinya. Merupakan tugas mata kuliah Feto Maternal Profesi Kebidanan kelompok 1 dengan dosen pembimbing Dr. Widya Sofa Ilmiah SST MKes. Halo Bun, salah satu organ penting yang mendukung perkembangan janin selama dalam kandungan adalah plasenta. Plasenta sangat vital fungsinya karena berperan dalam memberikan oksigen dan nutrisi ke janin. Apa itu plasenta? Plasenta adalah organ bulat semi datar dengan dua kompartemen. Plasenta yang berkembang dari blastokista yang sama, yaitu bagian ibu yang dibentuk oleh desidua basalis dan bagian janin yang dibentuk oleh chorion frondosum. Plasenta membawa oksigen dan nutrisi ke janin, serta berfungsi sebagai penghalang melindungi bayi dari zat berbahaya. Struktur plasenta. Bentuk plasenta berbentuk cakram melingkar dengan diameter 15-20 cm, tebal 2,5 cm. Berat rata-rata 500 gram atau 200-800 gram. Permukaan fetal berbentuk licin, mengkilat, dan transparan. Permukaan maternal kasar dan granular. Umbilical cord atau tali pusat menempel pada permukaan fetal. Setiap vili dan percabangan berasal dari kotiledon yang terdapat 15-30 lobus dengan rata-rata 16-20 lobus. Perkembangan plasenta dimulai selama implantasi ketika blastokista menempel pada epitel endometrium. Sel-sel trofoblast berproliferasi dan membelah diri menjadi dua, yaitu sitotrofoblast dan sinsitiotrofoblast. Saat trofoblast berproliferasi, sel-sel yang baru terbentuk bermigrasi ke dalam sinsitiotrofoblast dan kehilangan membran sel. Mereka membentuk massa berinti banyak yang berkembang pesat. Trofoblast-cyto mengeluarkan enzim proteolitik yang memungkinkan blastokista untuk tertanam ke dalam endometrium yang disebut dengan desidua pada hari ke-10 setelah konsepsi. Pada pelapisan sinsitiotrofoblast terbentuk lakuna kecil. Lakuna ini dipisahkan oleh bagian sinsitiotrofoblast yang disebut dengan trabekula. Saat trofoblast mengikis pembuluh darah dan kelenjar endometrium, kekosongan menjadi terisi dengan darah ibu dan sekresi kelenjar kekosongan yang terisolasi menyatu untuk membentuk jaringan yang mengalir melalui darah ibu sehingga membentuk sirkulasi uteroplasenta awal. Menjelang akhir minggu kedua, trofoblast mulai meluas ke dalam artikotrofoblast membentuk vili chorionik primer. Pada awal minggu ketiga, mesodrom ekstraembrionik tumbuh ke dalam vili ini membentuk inti jaringan ikat longgar di mana struktur tersebut dikenal sebagai vili chorionik sekunder. Pada akhir minggu ketiga, pembuluh darah embrionik mulai terbentuk di mesodrom ekstraembrionik sekunder. Vili chorionik mengubah term menjadi vili chorionik tersier. Sel trofoblast-cyto dari vili tersier tumbuh menuju desidua basalis dan menyebar di atasnya untuk membentuk cangkang trofoblast-cyto. Letak yang terhubung ke desidua basalis melalui cangkang trofoblast-cyto disebut dengan vili penahan. Vili yang akan membentuk sisi batang disebut dengan vili-vili. Vili cabang ini dikelilingi oleh interval ruang dan akan berfungsi sebagai tempat utama pertukaran antara ibu dan janin. Pada minggu keempat, aliran darah janin terbentuk. Darah yang beroksigen buruk diangkut ke plasenta untuk janin melalui arteri umbilikalis. Arteri ini mengirim cabang ke vili chorionik dan dibagi menjadi jaringan kapiler di ujung terminal. Karbon dioksida dan produk limbah dikeluarkan dari sirkulasi janin melintasi membran plasenta ke darah ibu dan interval ruang. Oksigen dan nutrisi diangkut melintasi membran plasenta dari darah ibu ke kapiler janin. Darah janin yang teroksigenasi mengalir kembali melalui vena yang bertemu untuk membentuk vena umbilikalis tunggal yang menuju ke janin.
Darah kembali ke sirkulasi ibu melalui vena endometrium yang dipaksa keluar oleh tekanan darah arteri yang masuk. Pada permukaan janin, terdapat tali pusat yang memiliki dua arteri umbilikalis yang berfungsi untuk membawa darah terdioksigenasi dari bayi ke plasenta dan memiliki satu vena umbilikalis yang berfungsi untuk membawa semua darah yang beroksigen baik yang penuh nutrisi dari plasenta ke bayi. Plasenta pada permukaan ibu memiliki jaringan arteri dan vena yang kompleks di dalam plasenta. Jaringan vena dan arteri ini masuk ke dalam suatu yang disebut dengan interval ruang. Fungsi plasenta pertama sebagai fungsi respirasi, yaitu menyalurkan O2 dari ibu ke janin seperti fungsi pada paru-paru. Fungsi yang kedua adalah fungsi ekskresi, yaitu menyalurkan hasil metabolisme janin ke ibu, CO2, bilirubin, urea, asam urea, seperti fungsi pada ginjal. Yang ketiga adalah fungsi nutrisi, yaitu menyalurkan makanan ibu ke janin. Fungsi yang keempat adalah imunologi, yaitu sebagai penyalur antibodi ibu ke janin. Fungsi yang kelima adalah sebagai fungsi endokrin, di mana akan memproduksi hormon HCG, progesteron, HPL, estrogen. Nah, itu dia bun, perkembangan dan fungsi plasenta mulai dari pembuahan hari ke-8 sampai usia kehamilan 16 minggu, plasenta terbentuk lengkap dan siap menjalankan tugasnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bun, klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.